Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Heni Hermaliani Eskom MSkom serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 kelas 6B yang beranggotakan saya sendiri, Ninda Jita Prameswari, ada Siti Siska Amal Fitri, Amal Dasa Seganur, dan Dini Apriliga. Kami berempat ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kelas kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi ERP Modul Sales dengan menggunakan Odoo pada London Layers Bakery House. Oke, di sini pendahuluan tentang toko roti yang bernama London Layers Bakery House dengan menawarkan produk pastry berkualitas tinggi yang dipadukan citra rasa lokal yang dimana mulai beroperasional pada tanggal 7 Agustus 2024 dan didirikan oleh Bapak Anta. Saat ini pun London Layers Bakery House mempunyai cabang terletak hanya di Blok M, Square, dan Gading Circle. Lalu penjualan sering langsung di toko offline meskipun saat ini online mereka hanya bisa melalui WhatsApp dan Go. Next, kita masuk ke permasalahan yang dihadapi London Layers Bakery House adalah tantangan signifikan dalam proses pengelolaan penjualan seiring meningkatnya jumlah transaksi dan ekspansi cabang. Sistem informasi yang digunakan belum optimal karena sebagian besar proses pencatatan penjualan dan pelaporan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu tidak terpusatnya data penjualan, kurangnya konsistensi proses penjualan, keterbatasan dalam pelacakan riwayat transaksi, dan kendala dalam otomatisasi proses penjualan. Nah, next di tujuan kami dari membuat project ini adalah yang pertama, kami merancang sistem ERP model sales sesuai dengan kebutuhan London Layers Bakery House dalam mengelola proses penjualan. Lalu yang kedua, mengimplementasikan Odoo sebagai solusi ERP untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi data penjualan di London Layers Bakery House. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat dan dampak penerapan ERP model sales terhadap kinerja bisnis, khususnya dalam kecepatan transaksi, kursi data, dan pelaporan penjualan. Next, masuk ke pembahasan tentang bisnis proses model yang dijalankan. Kita bisa lihat di sini tabelnya ya, dan ada tabel nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu model ini mencakup 10 proses, utama yang paling terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku hingga evaluasi akhir operasional. Nah, yang pertama, proses ini dimulai dari pengadaan bahan baku, di mana staf pembelian membuat daftar kebutuhan, menghubungi supplier, melakukan pemesanan, dan menerima barang yang diperlukan untuk produksi. Selanjutnya, masuk ke tahap produksi pastry yang dilakukan oleh tim produksi berdasarkan resep yang ditetapkan. Setelah itu, masuk ke tahap pengemasan, yaitu produk dikemas sesuai standar branding dan disimpan untuk penjualan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, proses penerimaan order dilakukan oleh kasir atau sales staff. Lalu, produk kemudian masuk ke proses pengiriman. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran dan tim keuangan akan mencatat serta memverifikasi proses transaksi tersebut. Nah, jika ada kendala dari pelanggan nih, akan ditangani oleh customer service dalam proses pelayanan pelanggan dan komplain untuk memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Nah, selain itu di sisi pemasaran, kampanye promosi juga dilakukan oleh tim marketing melalui media sosial. Nah, yang terakhir, setiap akhir produk pasti dilakukan evaluasi dan pelaporan oleh manajer dan seluruh divisi terkait untuk menilai performa penjualan, stok, dan operasional sebagai dasar pengambilan keputusan strategi berikutnya. Selanjutnya, di sini ada use case diagram London Bakery House. Ini ada dua aktor, yaitu sales dan manager. Yang pertama, sales bisa melakukan login, lalu sales bisa menghubungkan ke database, lalu sales bisa masuk ke modul sales. Masuk ke modul sales ini include menambahkan produk, include menambahkan quotation, include menambahkan sales order. Lalu sales bisa masuk ke modul dashboard. Masuk ke modul dashboard ini include melihat grafik penjualan. Lalu sales bisa masuk ke modul invoicing. Masuk ke modul invoicing ini include melihat dan mengirim faktur. Lalu sales bisa melakukan checkout. Yang selanjutnya ada manager. Di sini manager bisa melakukan login, bisa melakukan membuat database. Lalu masuk ke modul sales. Masuk ke modul sales ini include menambahkan produk, include menambahkan quotation, include menambahkan sales order, dan
Manajer bisa menambahkan tim sales. Selanjutnya, manajer bisa masuk ke modul dashboard. Masuk ke modul dashboard ini untuk melihat grafik penjualan. Selanjutnya, manajer bisa masuk ke modul invoicing. Masuk ke modul invoicing ini untuk melihat dan mengirim faktur. Yang terakhir, sales manager bisa melakukan lookup. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login pada sales dan manager. Di sini sales dan manager masuk ke aplikasi Odoo, lalu sistem akan menampilkan tampil login, lalu sales dan manager memasukkan email dan password. Jika iya, sistem akan menampilkan menu utama. Jika tidak, sistem akan menampilkan kembali tampilan login. Yang kedua, ada activity diagram logout pada sales dan manager. Di sini sales dan manager yang pertama pilih logout, lalu sistem akan memproses logout, lalu sistem akan menampilkan tampilan halaman login. Yang ketiga, ada activity diagram menghubungkan ke database pada sales. Di sini sales melakukan login pada Odoo Sales, lalu sistem akan menampilkan database, lalu sales mengklik hubungkan, lalu sistem akan menampilkan halaman home. Yang keempat, ada activity diagram menghubungkan ke database pada manajer. Di sini manajer membuka web Odoo, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda Odoo, lalu manajer memilih opsi uji coba gratis, lalu sistem akan menampilkan pilihan aplikasi yang ingin dipilih, lalu manajer memilih aplikasi sales, lalu sistem akan menampilkan form untuk membuat akun. Lalu manajer mengisi form seperti nama perusahaan, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu manajer mengklik mulai sekarang. Lalu sistem akan menampilkan form Odoo Sales. Yang kelima, ada activity diagram masuk ke modul sales pada sales dan manager. Di sini, sales dan manager melakukan login, lalu sistem akan menampilkan form, lalu sales dan manager memilih sales, lalu sistem akan menampilkan halaman sales. Yang keenam, ada activity diagram menambahkan produk pada sales dan manager. Di sini, sales dan manager membuka modul sales, lalu sistem akan menampilkan modul sales, lalu sales dan manager mengklik produk, lalu sistem akan menampilkan form untuk input produk, lalu sales dan manager mengisi form data produk, lalu sistem akan menampilkan produk tersebut. Langkah selanjutnya yaitu activity diagram sales dan manager yang menambahkan question. Sales dan manager sebagai user mengakses fitur penjualan dengan membuka modul sales. Lalu sistem merespon dengan menampilkan tampilan utama dari modul sales. User masuk ke bagian order dan memilih question untuk mulai menambahkan. Lalu sistem menampilkan forum kosong untuk memasukkan detail question. Setelah itu, user mengisi data yang dibutuhkan dengan mengisi forum question tersebut. Setelah forum diisi dan disimpan, sebagai langkah akhir, sistem akan menampilkan data question yang baru ditambahkan. Kemudian, diagram sistem ini menggambarkan alur yang dilakukan sales dan manager dalam sistem untuk menambahkan sales order baru. Langkah awal yaitu sales dan manager masuk ke modul penjualan, lalu sistem menampilkan tampilan utama modul sales. Kemudian sales dan manager memilih menu order untuk melihat dan membuat order baru. Sistem menampilkan daftar sales order, user memulai pembuatan sales order baru, sistem menampilkan forum kosong untuk mengisi order baru, user mengisi data yang dibutuhkan untuk transaksi, sistem secara otomatis menghitung total harga dan pajak dari data yang diinput. Kemudian sistem mengecek apakah inputan sudah sesuai dan lengkap. Setelah selesai mengisi, user mengonfirmasi order tersebut. Setelah valid, sistem menyimpan data ke dalam database.
Pada diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh manajer untuk menambahkan anggota baru ke dalam tim sales melalui sistem Odoo Sales. Pertama, manajer login atau masuk ke sistem Odoo Sales. Setelah login, sistem menampilkan halaman utama. Lalu manajer memilih modul sales untuk mengakses konfigurasi tim. Sistem mengarahkan ke modul sales dengan menampilkan halaman sales. Masuk ke bagian konfigurasi, lalu memilih tim sales yang ingin diubah atau ditambah. Sistem menampilkan konfigurasi tim sales yang sedang dipilih. Manajer menambahkan anggota baru ke dalam tim dengan klik add lalu new. Sistem menampilkan form input data anggota tim seperti nama, email, dan nomor telepon. Manajer mengisi informasi anggota tim baru. Setelah forum diisi, klik tombol untuk menyimpan dan menutup forum. Setelah disimpan, sistem menyatakan bahwa anggota tim sales tersebut berhasil ditambahkan. Kemudian yaitu aktivasi diagram pada modul dashboard sales. Sales atau manajer masuk ke sistem menggunakan akun masing-masing. Setelah login berhasil, sistem menampilkan halaman utama atau homepage dari sistem. Setelah login dan berada di halaman utama, pengguna memilih menu modul dashboard. Sistem menampilkan tampilan dashboard yang berisi informasi penting terkait penjualan, performa, laporan, dan statistik lainnya. Selanjutnya yaitu aktivasi diagram untuk melihat grafik penjualan pada sales dan manajer. Sales dan manajer memilih menu modul dashboard pada aplikasi atau sistem. Setelah user memilih modul dashboard, sistem secara otomatis menampilkan halaman yang berisi grafik atau visualisasi data penjualan. User melihat dan memahami performa penjualan berdasarkan grafik yang disediakan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Masuk ke modul invoicing pada sales dan manajer. User memilih modul invoicing dan tampilan antarmuka sistem. Setelah user memilih modul invoicing, sistem langsung menampilkan halaman invoice yang mencakup daftar semua invoice yang tersedia, termasuk status dan rincian awalnya. User dapat mengakses dan membaca detail setiap invoice, misalnya nomor invoice, tanggal, pelanggan, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu activity diagram melihat dan mengirim faktur pada sales dan manajer. User memilih menu atau modul invoicing dari sistem. Sistem menampilkan halaman invoice serta daftar faktur yang tersedia. User memilih dan meninjau data faktur yang diinginkan untuk dikirim. Sistem memberikan tampilan detail dari faktur yang dipilih oleh user. User memilih opsi untuk mengirim faktur yang telah ditinjau. Sistem memverifikasi apakah data faktur yang diisi sudah lengkap dan valid. Sistem menampilkan pesan error, misalnya karena informasi sudah lengkap atau terjadi kesalahan. Jika valid, sistem akan mengirim faktur. Sistem mencatat aktivitas pengiriman ke dalam log atau history. Yang selanjutnya, sistem memberikan notifikasi bahwa faktur berhasil dikirim. Selanjutnya, kami akan mengimplementasikan di Odoo yang akan didemokan oleh situs Sistemaya Fitri. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Odoo pada modul sales. Di sini terdapat modul sales, terdapat 6 modul utama yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis antara lain yaitu diskus untuk komunikasi internal antar pengguna dalam organisasi baik pesan pribadi maupun diskusi grup. Lalu selanjutnya ada sales. Di sini digunakan untuk mengelola penjualan mulai dari pembuatan penawaran, pesanan pelanggan hingga faktur. Lalu ada dashboard, menampilkan ringkasan visual dan data analitik bisnis seperti penjualan, kinerja, dan laporan keuangan. Lalu ada invoicing. Di sini untuk menangani pembuatan dan pengelolaan faktur pembayaran serta pelacakan keuangan pelanggan. Lalu ada apps. Di sini tuh pusat pengelolaan aplikasi tambahan di Odoo yang memungkinkan pengguna menginstal modul baru sesuai kebutuhan bisnis.
Lalu ada setting, digunakan untuk konfigurasi sistem manajemen pengguna, hak akses, serta pengaturan lanjutan lain. Lalu di sini ada tampilan modul sales pada bagian quotation yang mencatat dua penawaran penjualan oleh salesperson bernama Siska. Penawaran ditunjukkan kepada Siti Amalia dan Yeremia, masing-masing nilai 568, 875, dan 374, 625. Dan keduanya telah dikonversikan menjadi sales order. Total keseluruhan penawaran adalah 943.500. Tampilan ini menunjukkan bahwa proses penawaran dan konversi ke pesanan telah terdokumentasi. Selanjutnya menunjukkan tampilan modul produk pada sistem Odoo milik London Layers Bakery House. Di dalam tampilan daftar produk roti dan pastry yang telah dijual, lengkap dengan gambaran nama produk dan harga jual masing-masing. Terdapat berbagai varian seperti butter croissant, bone strawberry, Jijiao, hingga produk khas seperti chicken karage croissant dan matcha twist, dengan rentang harga mulai dari 20.000 hingga 46.000. Tampilan ini menggunakan grid view untuk memudahkan identifikasi produk secara visual, yang sangat membantu dalam pengelolaan produk bakery secara digital dan profesional. Lalu di sini menampilkan halaman detail produk dari item butter croissant. Dalam sistem Odoo memiliki London Layers Bakery House, informasi yang disajikan mencakup jenis produk sebagai barang, harga jual sebesar 24.700 dan harga pokok 20.000. Produk ini termasuk dalam kategori pastry, dikenakan pajak penjualan dan pembelian sebesar 11%, serta memiliki total harga termasuk pajak sebesar 27.417. Tampilan ini memberikan informasi lengkap mengenai data produk yang dibutuhkan untuk mengelola stok, penjualan, dan pelaporan secara akurat di dalam sistem ERP. Lalu di sini ada tampilan daftar pelanggan atau customer. Pada modul sales dalam sistem Odoo, setiap baris menampilkan informasi penting seperti nama pelanggan, email, nomor telepon, aktivitas terkait, dan asal negara. Transaksi seperti penawaran dan invoicing, tampilan ini membantu tim penjualan dalam memantau dan mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih terstruktur dan efisien. Lalu di sini menampilkan halaman sales order. Pada sistem Odoo memiliki London Layers Bakery House, tabel menunjukkan daftar pesanan penjualan dari berbagai pelanggan seperti Harina Septiani, Nia Delianti, dan Universitas Nusa Mandiri. Lengkap dengan tanggal pesanan, nama sales person, total nilai pesanan, dan status invoice. Nilai total pesanan keseluruhan mencapai 9.547.110. Status invoicing bervariasi antara auto invoice dan full invoice, yang menunjukkan tingkat penyelesaian proses penagihan. Tampilan ini memudahkan pemantauan dan pengelolaan perusahaan secara menyeluruh dan efisien. Lalu selanjutnya ini menampilkan tampilan dari detail sales order seperti S0001 atas nama pelanggan Yernia. Pada sistem Odoo London Layers Bakery House, pemesanan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2025 dengan masa pembayaran 15 hari. Dalam pesanan ini terdapat dua produk, yaitu almond raisin dan bone strawberry, masing-masing sebanyak 5 unit. Harga per unit dan pajak sebesar 11%, tercantum secara rinci. Total pesanan sebelum pajak adalah 337.500, dengan pajak 37.125, sehingga total keseluruhan menjadi 374.625. Tampilan ini memberikan gambaran lengkap atas rincian transaksi penjualan kepada pelanggan. Di sini menampilkan invoice atau faktur penjualan untuk pelanggan pada modul invoicing.
Menampilkan faktur penjualan dengan nomor INV garis miring 2025 garis miring 0001 yang diterbitkan kepada pelanggan bernama Yernia dari London Hayes Bakery House. Faktur ini dibuat pada tanggal 25 Mei 2022 dengan jangka waktu pembayaran 15 hari. Tercantum dua produk yang dipesan, yaitu almond raisin dan bone strawberry, masing-masing sebanyak 5 unit. Harga per unit serta pajak sebesar 11%. Ditampilkan dengan jelas. Total tagihan telah dibayar yang ditunjukkan oleh tabel hijau pahit di sudut kanan atas. Tampilan ini mencerminkan transaksi penjualan telah selesai dan pembayaran telah diterima. Lalu di sini menampilkan customer payment dalam Odoo yang menunjukkan daftar pembayaran pelanggan. Terdapat dua transaksi yang tercatat. Keduanya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2025. Pembayaran pertama adalah sebesar 374.675 dari Yernia melalui jurnal kas dengan metode manual payment dan status paid. Pembayaran kedua sebesar 972.360 dari Xaviera Agatha melalui jurnal bank dengan metode manual payment dan status paid. Total kedua pembayaran ini adalah 1.346.985. Ini menunjukkan grafik penjualan sales. Menampilkan data penjualan berdasarkan jumlah kuantitas pesanan oleh setiap staf penjualan selama 365 hari terakhir. Grafik terbentuk area ini menunjukkan bahwa Nindya memiliki kuantitas pesanan tertinggi sekitar 70 unit, diikuti oleh Amalda sekitar 60 unit, dan Dini sekitar 55 unit, dan Siska dengan kuantitas pesanan terendah sekitar 25 unit. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang kinerja penjualan relatif dari masing-masing staf. Cukup sekian demo Odoo pada modul sales untuk London Hayes Bakery House yang telah saya jelaskan. Modul sales ini sangat berguna untuk London Hayes Bakery House yang nantinya akan memberikan keefektivitas tim marketing dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan penjualan. Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi terintegrasi berbasis ERP menggunakan Odoo di London Hayes Bakery House, dapat disimpulkan bahwa modul sales yang dibuat telah disesuaikan dengan proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Penggunaan Odoo dipilih karena bersifat open source, mudah digunakan, dan fleksibel untuk dikembangkan sesuai kebutuhan. Diharapkan modul ini dapat membantu tim marketing bekerja lebih efektif dalam melayani pelanggan dan mendorong peningkatan penjualan. Bagi langkah awal menuju sistem yang lebih terintegrasi, penerapan modul sales adalah strategi yang tepat untuk membantu pengelolaan pesanan, pelanggan, dan distribusi produk jadi lebih tertata. Namun, keberhasilan sistem ini tentu perlu dukungan dari semua pihak di perusahaan, terutama dari sisi SDM dan kesiapan fasilitas. Artinya, setiap unit kerja harus siap beradaptasi dengan perubahan digital ini. Selain itu, peran divisi IT juga sangat penting. Mereka harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung, seperti software, jaringan internet stabil, dan juga pelatihan untuk para pengguna agar sistem bisa berjalan dengan maksimal. Jadi, saran kami bukan hanya soal teknologi, tapi juga kesiapan orang-orang dan alat pendukung di dalam perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Harapannya rancangan sistem ERP ini tidak hanya menjadi solusi teknologi, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan bisnis di London Hayes Bakery House. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.